Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, ya, karena di sini malam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iksan Kamil. Saya berasal dari program studi Teknik Kimia Musika Universitas Tinggal Berbangsa Karawang, angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit bercerita dulu sebelum menyajikan sebuah menu makanan atau sebuah resep makanan yang menurut saya unik dan memiliki ciri khas lah ala ibu saya. Ceritanya, jadi menu makanan ini adalah sebuah resep yang kata ibu saya awalnya mungkin coba-coba gitu, karena di kata ibu saya menggunakan feeling aja gitu, secomot-comotnya katanya. Secomot-comotnya itu entah bahan-bahannya, entah apa namanya, penyedap rasanya, atau entah cara penyajiannya. Tapi katanya secomot-comotnya. Mungkin sih menurut saya bahan-bahannya sih ya, secomot-comotnya, karena sambil-ambilnya lah artinya gitu. Menu makanan ini berbahan dasar ikan tongkol ya. Bukan sih. Iya, bahan dasar ikan tongkol. Lalu disajikan dengan bumbu berupa bumbu cabai merah ya, karena warnanya begitu menggoda dari cabai merah itu. Namun sedikit pedas, cuman diselingkan dengan sebuah bahan yang rasanya khas, berasa manis. Kata ibu saya berasal dari gula aren katanya. Jadi rasa inilah yang membuat unik atau menurut saya khas lah dari menu makanan yang dibuat ibu saya. Namun karena secomot-comotnya itulah, keunikan rasa tersebut tidak begitu stabil atau begitu tetap segitunya gitu rasanya. Di pernah hari pertama membuat ini gitu, rasanya begitu saya coba ya enak gitu, begitu menarik juga, unik gitu. Ada manis-manis gula merah gitu yang bedalah dari manis gula putih. Terus di kali kedua ngebuat, rasanya agak lain, agak beda gitu. Manisnya agak kurang, entah terlalu giung karena gula putih, bawang putih katanya, atau terlalu pedas juga. Ya enggak stabil lah, apalagi kali ketiga yang begitu beda banget dari yang pertama gitu. Baik, begitulah cerita dari saya. Langsung saja menuju ke bahan-bahan yang sekiranya menurut ibu saya ini resep yang sudah benar-benar sesuai sama yang kali pertama katanya. Jadi saya buatkan resep pastinya gitu, menggunakan takaran massa dari bahan-bahan tersebut gitu. Sebelumnya saya mengambil basis berupa gula merah ya, bukan gula aren maksudnya, bukan ikan tongkol, karena yang jadi titik pusat di sini adalah cita rasa manis gula arennya gitu, yang beradu dengan pedas yang tidak terlalu pedas dari gula merah, dari cabai merah yang ditambah sedikit cabai rawit mungkin ya. Langsung saja ke bahan-bahannya. Ya,
cara. Di sini di sini bahan-bahan yang pertama terdapat 4 jenis bumbu dapur berupa 5 buah ukuran sedang dari bawang merah, lalu 2 buah kemiri, 1 buah gula aren, dan setengah dari 1 buah bawang putih berukuran besar ya, karena biar kata ibu saya tidak terlalu giung katanya. Kemiri di sini 2 buah karena ya bukan harga sih. Penjualan di sini kemiri 2 buah segitu adalah harga yang pasti, yaitu Rp500. Gula arennya juga sama, ukuran segitu adalah kisaran harga Rp500. Berat dari bahan-bahan ini yaitu yang pertama bawang putih sekitar 5 gram ya, lalu bawang merah sekitar 21 gram, kemiri sekitar 6 gram, dan gula arennya menjadi basis kita pada resep kali ini yaitu sekitar 20 gram. Jadi 20 gram gula merah ini dalam membuat menu tersebut memerlukan bawang merah, kemiri, dan bawang putih dengan berat yang begitu bervariasi ya. Lanjut, ini pembuat bukan cita rasa tapi penggugah selera dari warna yang dihasilkan itu begitu merah menyala dari sebuah cabai merah agak banyak ya, sekitar 13 buah ini. Massa dari cabai merah ini adalah 28 gram ya. Lalu tambahan cabai rawit 4 buah supaya mendapatkan rasa pedas sedikit lah, supaya agak bertengkar gitu antara manisnya gula merah dengan ini pedasnya cabai ini. Beratnya sekitar 5 gram. Lalu di sini bukan basis sih, ini sekedar lauknya gitu, berupa ikan tongkol bijian potongan dengan jumlah harusnya 10 buah ya, karena terbatas ini. Jadi bumbu-bumbu ini pas untuk tongkol 10 buah dengan berat sekitar 218 gram. Seperti itu. Oh iya, sebelumnya jadi semua bumbu-bumbu ini dari gula aren atau gula merah sampai cabai merah nantinya akan di blender ya, tidak diulek, karena mungkin kata ibu saya biar lebih tercampur, lebih halus lah gitu, dan juga mungkin karena ngulek terlalu menggunakan banyak tenaga lah jadi tidak mau capek mungkin, tapi entahlah. Jadi di blender semuanya dicampurkan, ditambah sedikit air secukupnya aja, sekitar supaya agak berair lah, agak tidak terlalu kental, sedikit saja, jangan terlalu banyak, sekira-kiranya aja kata ibu saya gitu. Lalu setelah di blender, bumbu tersebut akan digoreng hingga matang, hingga warnanya cantik lah, enak buat dipandang. Terus untuk ikan tongkol sebelum dicampurkan dengan bumbu jangan lupa untuk digoreng juga. Nanti kita akan menuju ke proses penggorengan
pencampuran bahan-bahan dan penyajiannya. Teman-teman sekalian, sekarang kita menuju ke dapur ya. Kita mulai pencampuran pemblenderan dari bahan-bahan tadi untuk nantinya akan digoreng menggunakan sedikit minyak goreng. Di sini saran ibu saya, bahan-bahan tersebut di blender supaya lebih halus teksturnya dan lebih tercampur mungkin. Dan mungkin karena biar tidak terlalu memakan banyak tenaga lah. Oh iya, sebelumnya gula merah tadi ini sebanyak 20 gram ini dijadikan basis oleh saya dan juga dibubukkan lah supaya nanti pencampurannya nanti pas ketika menggoreng bahan-bahan seperti cabai, bawang merah, bawang putih, kemiri saat penggorengan nanti gitu. Langsung saja ya kita campurkan bahan-bahan tersebut menggunakan blender ini, blender yang ya inilah yang dipunya gitu. Oh iya, tambahan ini ikan tongkol yang udah digoreng ya. Jadi pencampurannya harus digoreng dulu ikan tongkolnya. Kurang lebih seperti ini. Ini udah terlihat halus ya, udah siap untuk dimatangkan dengan cara digoreng dengan sedikit minyak. Oh iya, sebelum itu kita kasih sedikit air supaya, nggak tahu ya kenapa supayanya, sebab menurut ibu saya tambahlah sedikit air lah gitu. Katanya begitu teman-teman. Oke, baik teman-teman, kita di masa ini langsung ke tahap penggorengan. Ini telah dicampur air sedikit ya teman-teman. Campur air terlihat airnya. Dan jangan lupa minyaknya sedikit. Kita goreng bumbu ini sampai kandungan airnya hilang lah dan warnanya udah mulai berubah tidak seterang ini dan agak cantik nantinya. Oh ya, diberi penyedap rasa sini Royco sedikit saja kata ibu saya, karena jangan terlalu banyak, nanti entah kenapa mungkin terlalu asin nantinya. Ini secukupnya aja. Lalu gula merahnya ya teman-teman, jangan lupa untuk dicampurkan ke dalam sana. Kita comot aja lah karena tangan saya dua terbatas ya. Masukkan. Oh iya, kayaknya kalau tanda udah matang juga ditandai dengan harumnya yang mulai beda ya. Selain warna yang udah mulai berubah, pencampuran ikan tongkolnya nanti ya setelah warna dari ini berubah dan harumnya udah mulai beda. Wow, debus. Mantap ya teman-teman ya, bergejolak sekali. Mohon maaf pencahayaan di sini gelap ya. Kita tunggu sampai warnanya berbeda.
sudah mulai tercium sedikit merebak baunya. Warnanya udah berbeda ya teman-teman, udah merah tua kayak gini. Saya bilang ini cantik lah. Kalau sudah seperti ini tinggal dicampurkan ikan tongkolnya. Karena ikan tongkolnya sudah matang ya teman-teman, campuran ini tidak terlalu lama, jangan terlalu lama supaya tidak gosong. Sebab hanya sampai cukupnya aja lah. Oke, saya kecilkan apinya. Sudah ya teman-teman, cukup. Sudah matang. Baunya juga sudah beda. Kita sajikan ke dalam piring. Kita sajikan ke dalam piring sebentar. Oke, telah kita sajikan. Ini dia. Wow. Sedikit menggugah ya. Warna merah tua ini. Ya, segitu aja teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.